Kaum introvert kerap diremehkan karena sering dianggap tidak aktif, terutama di lingkungan kerjanya. Padahal tidak ada yang salah dengan menjadi introvert. Hanya saja seorang introvert memang memerlukan upaya lebih agar ia terlihat dan tidak kalah berprestasi dari orang ekstrovert. Dalam ringkasan kali ini, kita dapat mencari tahu apakah kita cenderung memiliki karakter introvert atau ekstrovert. Kita juga akan mempelajari potensi yang dimiliki dan hambatan yang sering dialami oleh sosok pendiam ini, serta pendekatan yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan potensi tersebut guna meraih kesuksesan. Hal-hal menarik yang akan kita pelajari antara lain, apa perbedaan kepribadian introvert dengan sikap pemalu dan antisosial? Mengapa introvert bisa lebih gigih dalam bekerja dibandingkan dengan ekstrovert? Bagaimana strategi introvert untuk memperlihatkan prestasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pustaka Suara. Dalam video kali ini saya akan membawakan ringkasan buku yang berjudul Quick Impact, karya penulis dari Sylvia Loken. Sylvia Loken adalah seorang akademisi, public speaker, sekaligus manajer sebuah organisasi internasional. Ia banyak bekerja sama dengan perusahaan dan institusi sosial di bidang manajemen, konsultasi, politik, dan administrasi. Sebelum kita lanjut, saya sangat mendorong kamu untuk membaca bukunya secara keseluruhan, supaya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Tidak lupa saya mencantumkan link bukunya di deskripsi video di bawah ini. Kepribadian seseorang dapat dibedakan menjadi dua, yakni introvert dan ekstrovert. Pada dasarnya kedua karakter ini terdapat dalam diri setiap orang, meskipun setiap orang memiliki kecenderungannya masing-masing. Tetapi tidak jarang banyak orang merasa memiliki kedua kepribadian tersebut dengan proporsi yang kurang lebih sama. Perbedaan karakter introvert dan ekstrovert dalam bekerja terletak pada sumber energi yang mereka peroleh. Seorang ekstrovert mendapatkan sumber energi dari eksternal dan perlu terlibat aktif dalam prosesnya. Sebaliknya, seorang introvert membangun energi dari dalam diri. Kegiatan eksternal justru menjadi proses yang membuat mereka harus melepaskan energi yang telah dibangun. Orang introvert kerap dianggap antisosial dan tidak tertarik berinteraksi dengan orang lain. Sebagaimana penjelasan di paragraf sebelumnya, sosok pendiam merasa terbebani oleh interaksi sosial dalam hal ketersediaan energi. Namun hal ini bukan berarti mereka antisosial. Pribadi introvert hanya memerlukan waktu untuk kembali membangun energi di sela-sela interaksi sosialnya. Hal inilah yang membedakan introvert dengan sikap antisosial dan pemalu. Sebagaimana sering terjadi kesalahpahaman di antara istilah-istilah tersebut. Pemalu semata-mata terkait dengan kecemasan terhadap kontak sosial, dan rasa cemas ini dapat menyerang siapapun. Sedangkan antisosial lebih kepada keinginannya untuk enggan terlibat aktif secara sosial. Di samping introvert yang pendiam, terdapat pula introvert yang senang bergaul. Mereka adalah orang-orang yang senang bergaul dan ahli dalam memulai kontak dengan orang lain. Hanya saja di sela-sela interaksi, mereka memerlukan waktu menyendiri sebelum berurusan dengan orang lain lagi. Karakter manusia diatur oleh fisiologis otak, termasuk munculnya perilaku introvert dan ekstrovert dalam diri seseorang. Kondisi lain yang turut mempengaruhi terbentuknya karakter adalah situasi yang tengah terjadi, budaya di sekitar, serta waktu. Porsi introvert dan ekstrovert seseorang cenderung menjadi lebih seimbang seiring dengan bertambahnya usia. Kita perlu mengidentifikasi sejauh mana porsi introvert atau ekstrovert kita. Apakah seimbang atau condong ke salah satu? Setelah menemukan proporsi karakter ini, kita dapat mencari tahu potensi dan hambatan yang umum terjadi ketika berurusan dengan diri sendiri atau orang lain. Kaum introvert, meskipun dianggap tidak aktif dalam berkomunikasi, sesungguhnya mereka memiliki beberapa potensi melebihi kaum ekstrovert. Kemampuan untuk bersikap tenang dan penuh konsentrasi adalah salah satu keunggulan utama. Hal itu pula yang membuat orang introvert menjadi lebih gigih karena dapat mengejar sesuatu dengan sabar dalam waktu yang lama. Keahlian berpikir analitis dan sistematis menjadi keunggulan orang introvert yang kemudian dibagi menjadi dua. Pengguna otak kanan, di mana mereka cenderung mengolah informasi secara subjektif dan intuitif, dan pengguna otak kiri yang cenderung berorientasi objek serta teori. Menurut Olson Lenny,
Seorang peneliti introvert, pengguna otak kiri adalah golongan yang paling menggambarkan stereotip introvert. Selain itu, kaum introvert sangat mampu untuk hidup mandiri dan mereka memiliki kemampuan yang baik untuk berempati. Oleh karena itu, mereka juga dikenal sebagai pendengar yang baik. Di samping keunggulan yang disebutkan di atas, orang introvert memiliki beberapa kelemahan. Perasaan takut adalah kelemahan yang paling sering muncul sekaligus paling kuat yang menjadi hambatan bagi orang introvert. Hal ini kemudian menimbulkan keraguan dalam diri mereka untuk berinteraksi dengan orang lain. Perhatian berlebih terhadap detail pun kerap membatasi orang introvert dalam melihat gambaran besar dari suatu proyek. Sikap ini sering membuat orang introvert nampak seperti tak fleksibel dalam lingkungan kerja. Kelemahan lain orang introvert ialah bersikap pasif. Sikap pasif adalah ketika seseorang enggan berinisiatif dan cenderung menunggu. Kelemahan lain yakni berusaha menghindari konflik, bahkan cenderung mengalah. Bagi orang introvert, menghadapi konflik amat menguras tenaga. Hal ini menyebabkan orang introvert terlihat ingin menghindari dari berbagai situasi yang tidak menyenangkan. Terkurasnya tenaga lewat interaksi sosial dapat membentuk persepsi negatif seorang introvert terhadap dunia sekitar. Mereka jadi menganggap kebanyakan hal sebagai hal-hal yang negatif. Keandalan berpikir orang introvert yang dikenal bagus juga terkadang justru membuat mereka terpaku pada logika dan mengabaikan perasaan termasuk dirinya sendiri. Dalam dunia kerja, membangun jaringan profesional adalah penting. Umumnya hal ini tidak hanya dapat dilaksanakan dalam acara resmi, melainkan di luar waktu yang disediakan seperti saat makan siang atau bersantai di kafe. Bagi kaum introvert, media sosial sama pentingnya dengan media lain ketika dikaitkan dengan upaya memelihara jaringan profesional. Karena itu, media sosial harus dikelola secara teratur. Selain membangun jaringan profesional, keengganan lain bagi sosok pendiam adalah jika harus berbicara di depan umum. Kesuksesan tampil di depan umum dapat dinilai ketika seseorang berhasil membawa diri sesuai dengan kepribadiannya. Apakah humoris, tenang, memotivasi, atau segenap pembawaan lainnya. Selain itu, dikatakan sukses jika pesan yang ingin disampaikan dapat ditangkap dan pendengar mampu benar-benar mengikuti apa yang dibicarakan. Kemampuan berkonsentrasi merupakan kekuatan sosok pendiam dalam melakukan pidato. Hal ini membuat mereka mampu fokus dalam banyak hal, seperti bagaimana menampilkan gerak tubuh serta mencermati intonasi dan jeda tanpa tergesa-gesa. Berunding atau negosiasi diperlukan ketika pihak-pihak yang terlibat harus mencapai kesepakatan bersama, terutama apabila masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Namun pihak yang bernegosiasi umumnya hanya menyepakati hasil rundingan yang menguntungkan mereka. Kemampuan mendengarkan, berpikir analitis, dan gigih untuk mengarahkan pembicaraan, serta empati adalah keunggulan orang introvert dalam berunding. Di sisi lain, hambatan orang introvert dalam berunding ialah berlebihan mengandalkan otak, terpaku pada posisi sendiri sehingga sulit bersikap luas, dan cenderung ingin menghindari konflik. Contoh pendekatan yang dapat dicoba dalam berunding adalah dengan mengidentifikasi secara jelas apa yang ingin dicapai serta proses berunding yang akan dihadapi. Jangan lupa untuk memahami tujuan lawan bicara sehingga dapat mempersiapkan argumen guna memperoleh hasil yang menguntungkan masing-masing, atau setidaknya menempatkan kedua pihak dalam posisi yang sama. Perbedaan sosok introvert dan ekstrovert dilihat dari cara mereka menyerap atau mengeluarkan energi dalam berinteraksi sosial. Keunggulan sosok introvert antara lain mampu bersikap tenang, berkonsentrasi, gigih, memiliki keahlian berpikir analitis, hidup mandiri, dan berempati. Kelemahan sosok introvert antara lain cenderung takut dan bersikap pasif, perhatian berlebih terhadap detail, menghindari konflik, serta mengabaikan perasaan sendiri. Orang introvert perlu mengidentifikasi kebutuhannya di tempat kerja, seperti meminimalisir gangguan, efektivitas waktu, dan sedikit bicara tapi banyak bekerja. Membangun jaringan profesional, baik melalui digital atau non-digital adalah penting. Keunggulan orang introvert dapat dikembangkan untuk mencapai keberhasilan negosiasi. Itulah ringkasan buku yang berjudul Quit Impact, karya penulis dari Sylvia Leuchten. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Insya Allah saya akan terus menghadirkan video-video ringkasan buku yang menarik dan informatif.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.